Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan membuat video lagi. Nah, kali ini video yang sudah sangat gue nantiin gitu kan untuk gue buat. Nah, kira-kira video apa tuh? Ya bener banget, ada line up anime summer 2024. Ya, finally gitu kan akhirnya musim summer mau tiba. Jadi tidak seperti musim sebelumnya. Jadi dimana kalau musim sebelumnya kan emang gue mepet banget men, gue bikin video tuh bener-bener mepet banget gitu kan, 2 sampai 3 hari sebelumnya baru spring muncul gitu kan. Nah, kali ini gue coba untuk ya 7 hari, 7 hari atau seminggu sebelumnya gitu kan, untuk nanti menunggu summer tiba gitu kan. Jadi ya salah satu genre favorit gue dominan di summer ini romance, drama, ya kan, terus juga komedi, ya kan. Tapi romansnya bener-bener kerasa banget ya, bener-bener kelihatan banget sih. Lu mau cari apa aja di sini ada gitu kan. Mau romance robot, ya kan. Lu mau romance adik tiri, lu mau cari romance yang ala-ala Eropa di luar gitu kan, ala-ala Rusia gitu kan. Terus aneka romcom gitu kan, romcom harem, ya kan, romance harem, ya kan, romance apalagi romance shoujo gitu kan. Banyak sih, banyak banget sih. Lu tinggal pilih aja gitu kan, mana yang menurut lu lu suka gitu kan. Kalau gue sih udah pasti bakal coba semua gitu kan. Seperti itu. Tapi perkara reak apa enggak ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas menarik. Kira-kira nih anime apa sih yang kira-kira nih cocok untuk gue khususnya gitu kan. Karena gue nggak mungkin juga kalau gue cuman pure romance gitu, enggak. Pasti gue bakal lihat genre yang lain lah gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan gua apa dibilang meskipun di romance di summer ini gua dominan romance gitu kan, tapi bukan berarti gua react romance semua, enggak. Tetap nanti gua bakal pertimbangin genre-genre lain seperti itu. Jadi gini men, ya potensi summer bakal jadi musim terbaik gua di tahun ini, tapi dengan syarat adaptasinya bagus. Jadi harapan gue sih adaptasinya bagus sih, itu doang. Kalau adaptasinya kurang, ini bakal jadi bumerang. Jadi bakal jadi bumerang, nanti bakal jadi musim paling bontot atau musim paling paling bawah lah gitu kan, yang nanti bakal gue taruh di nomor 4 lah gitu kan. Karena fall lu udah pasti ini men, udah pasti OP men. Spring, harapan gue sih memang kalau dari kacamata gue gitu kan, ketika gue udah setidaknya hampir setengahnya ya, setengah list dari yang gue tonton ini gue udah nilai gitu kan, ya bisa dibilang oke, tapi sedikit atau bisa bilang belum melebihi ekspektasi gue gitu. Itu aja sih. Jadi kayak kalau dibanding sama musim winter, memang kalau di musim winter sih emang ini ya, emang musim winter tuh kayak musim yang bakal pasti gue inget gitu loh. Musim winter tuh kayak musim yang bakal gue inget terus gitu kan. Gitu. Jadi kayak winter oke lah, mungkin bisa gue taruh nomor 2 atau nomor 3 gitu kan. Spring bisa nomor 2 atau nomor 3. Nah, semua tergantung pada summer ini. Kalau summer ini ternyata biasa aja, ya mungkin gue bakal taruh nomor 4. Tapi kok misalkan ternyata summer ini bagus juga, wah ini akan jadi contender kuat gitu kan, dan mungkin akan bisa mengalahkan fall nanti. Karena ekspektasi gua terhadap summer tuh yang gua nggak mau tinggi, karena baik lagi men, karena romance gitu kan. Jadi view romance tuh terkadang ya kan, gua kan nggak baca manganya ya kan, gua juga nggak baca light novel gitu, bener-bener gua nggak baca lah gitu kan. Apa yang selalu gua tonton tuh pasti gua tuh jarang baca manga men, jarang banget gitu kan, seperti itu. Tapi biasanya yang udah gitu kan, biasanya kalau romance tuh kadang ada beberapa sumber gitu kan yang di cut lah, di inilah gitu. Dan itu kalau dari kacamata gue yang ternyata gue ngerasain, oh ini ada potongan nih, ada apa, ini tuh kerasa men, kerasa banget men. Gue gitu kayak udah hafal liriknya gitu ketika ada satu anime gitu kan, yang dimana kerasa banget potongannya. Jadi ya udah, itu anggapannya agak disayangkan aja gitu kan, seperti itu. Tapi balik lagi men, ini kan semua tergantung dengan timing, durasi, ya kan, terus apakah produksinya tepat atau tidak gitu kan, gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan ada beberapa anime yang akhirnya diundur ke summer gitu kan, biar lebih baik, biar timingnya lebih pas gitu kan. Terus juga ada anime yang masih ditunda gitu kan, dan belum waktunya untuk tayang. Terus juga ada beberapa anime yang dipangkas
episodenya gitu kan, untuk bisa mendapatkan momen yang pas gitu kan. Jadi semua dengan strateginya studio masing-masing, mereka bakal menunjukkan kira-kira nih apakah strategi mereka itu berhasil apa enggak gitu. Karena gue yakin pasti setiap studio pasti punya strategi masing-masing kan. Seperti itu. Yaudah, jadi kita lihat nanti bakal seperti apa gitu kan. Semoga sampai nanti memenuhi ekspektasi gue seperti itu. Yaudah, langsung aja nih. Jadi kalau dilihat dari kayaknya hampir 70 ya. Kalau gue sih udah hitung sih ya. Gue udah hitung itu 70 anime, men. 70 anime, dan tidak mungkin gue react 70-70-nya gitu. Nggak mungkin, men. Nggak mungkin. Gue seambisi gue demi naikin subscriber, gue juga ogah gitu kan, react 70 anime gitu. Seperti itu. Yaudah, langsung aja dari bawah ya. Kita cepat aja gitu kan. Kira-kira apa yang nggak perlu dibahas dan apa yang perlu dibahas gitu. Oke, dari yang pertama, Gota Shot udah pasti tidak. Ini TV short ya. Ini juga enggak. Kita cepat aja ya. Semoga tidak lebih dari 2 jam gitu. Biasanya publikasi kami 2 jam nih ya kan. Tahu-tahu udah, karena kan gue kan malam ya. Jadi tahu-tahu udah jam 1 aja, jam 2 gitu kan. Oh, taruh. Gue melewatkan sesuatu, tapi ini kayaknya ini sih Blu-ray ya, tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Terus OVA 22 jam. Oh, ada OVA lagi ya? Oh, ada OVA lagi, men. Oh, ada OVA lagi. Berarti masih lanjut dong berarti. Tapi ini Blu-ray juga sih, sama seperti Hibike sih. Gue nggak tahu deh. Tadi kalau misalkan ada di ada di fansub. Kalau ada di fansub, kayaknya tetap nggak gue reaksi. Udah cukup lah, gue nonton sampai 12. Paling kalau misalkan nanti di fansub, paling gue cuma nonton aja. Gitu. Kayak Gaya Suara gue nggak ngikutin. Ini juga tidak. Monogatari. Monogatari gue nggak ngikutin sih. Iya, gue nggak ngikutin sih. Tapi kalau kalian nih, kalau yang mau nonton gitu kan, akhirnya nih Monogatari muncul lagi gitu kan, dengan apa tuh, Arc Monster Season ya, gue nggak tahu juga sih tentang apa gitu kan. Ini sequel sih ya, sequel atau tentang Monogatari atau series Monogatari yang lain gitu kan, gitu. Dan studionya Salve dengan ala patah-patahan seperti itu. Next, nah ini akhirnya gitu kan, akhirnya Kimi no Todoke gitu kan muncul ya kan di summer ini. Gue nggak nyangka sih ternyata mereka menjadikan anime ini sebagai ONA gitu. Gue pikir bakal jadi series gitu ya kan. Berapa tahun ya? Hampir 6 tahun ya? Enggak. Gue lupa anjir, berapa tahun ya? Udah lama cuy. Udah lama sih, bener udah lama, udah 7 atau 8 tahun gitu. Wah, gila sih. Ini akhirnya bener-bener ini ya, terbayarkan ya, atau dibilang ya terjawab lah rumor ya kan, yang katanya anime series lama tidak akan diadaptasi. Sekarang Kimi no Todoke itu membuktikan kalau ternyata mereka juga masih lanjut gitu kan sampai season 3 gitu. Harapan sih gue semoga si Norigami ada juga gitu kan. Karena beberapa anime kayak Hataraku Sama ya kan, terus juga Aono Exorcist ya kan, itu juga ya akhirnya dapat sequel gitu kan. Masih lanjut loh Aono Exorcist loh. Jadi masih lanjut, tapi gue nggak tahu tayang di tahun berapa gitu kan. Karena Kimi no Todoke gitu kan, yang dimana peak romance ya kan, benar-benar peak romance banget. Ini ada nih. Gue lupa 2000 berapa ya? Oh iya, lama coy. Gue pikir 2011 men. Gue nontonnya 2015 sih, jadi makanya gue anggapnya paling udah 9 tahun kan. 13 tahun, gila loh. 13 tahun ternyata, cukup lama sekali ya anime ini benar-benar dapat sequelnya gitu kan. Tapi ya reserved sih, gue akan melihat lagi gitu kan, momen kosong sawahku dengan si Sota gitu kan. Udah lama sekali sih gue nggak lihat anime ini lagi. Mungkin gue bakal rewatch lagi gitu kan, terutama season 2 nya
2014 men, 2015 lah gitu. Itu zaman-zaman gua masih kuliah. Ini masih kuliah, masih awal banget men, kuliah awal. Seperti itu. Dan ya, gue nantikan sih. Kalau Ona sih biasanya sih ya, kalau Ona tuh mereka bakal muncul langsung 12 gitu. 12 langsung muncul 12 episode atau satu-satu sih. Tapi kayaknya feeling gue sih muncul langsung 12 episode aja gitu kan. Jadi kanannya tayang spesial di Crunchyroll gitu kan. Feeling gue sih Crunchyroll, spesial di Netflix. Maaf, Netflix maksud gue. Kemungkinan langsung 12 episode keluar. Gitu. Jadi makanya nanti gue bakal react kalau muncul. Seperti itu. Next, ini gue ngikutin kode guys, jadi I'm sorry ya kan. Lanjut ke movie. Kalau movie sih jujur aja ya, movie tuh kayaknya nggak bakal muncul sih di fansub manapun gitu kan. Baru muncul nanti mungkin 3-4 bulan kemudian baru muncul gitu kan. Tapi ya kalau nanti ada kesempatan masih bakal nonton. Ini gue pikir gini loh. Kan gue masih inget banget tuh pengumuman yang dari apa sih namanya, anime Japan ya, anime Japan gitu kan. Itu kan termasuk Love Live ya, yang katanya bakal muncul season 3 gitu kan. Tapi ternyata mereka cuma munculin movie gitu kan. Ya sebenarnya sih gue benar-benar apa namanya rinduin banget gitu kan momen dimana mereka mentas lagi gitu kan. Tapi series gitu kan. Tapi ternyata mungkin tidak diizinkan sama pihak Love Live gitu kan, terutama Niji Gasaki. Karena salah satu series favorit gue Niji Gasaki sih. Seperti itu. Jadi ya gue nggak bakal tahu juga gitu kan. Gue juga nggak bakal nonton sih, kayak nggak bakal keluar juga gitu. Karena kan ini kan kayak konser gitu sih. Jadi makanya gue mungkin nggak bakal tahu juga. Gitu. Next ini Sufun kan no Yelwu. Ini kayaknya bagus sih, cuman tema musik ya. Nggak ada satu anime yang gue sempet notice, yang mana ya? Kayaknya gue tadi udah gue skip sih, mana ya? Yang dari apa namanya? Yang dari Kyoto. Nggak tahu gue yang mana. Ini gue nggak nonton. Bocchi the Rock ini jatuhnya ini sih kompilasi sih, dan katanya tuh gue masih inget banget jadi di Jepang gitu kan, ini kan tayangan di Jepang gitu kan, jadi mereka itu tayang di Jepang, katanya ada dibilang momen dimana satu bioskop itu banyak yang nggak mandi men. Gue heran gitu loh, bagaimana Jepang itu ya kan, mereka tuh sangat betah ketika mereka tidak mandi gitu kan. Ya gue tahu karena mereka kan di sana emang dingin ya, atau mungkin di sana kan emang nggak lembab seperti Indonesia gitu kan. Tapi ya setidaknya mandi lah bro gitu kan. Bukan karena gue gimana gitu kan, tapi ya mungkin ada apa ya, ada obsesi gitu kan, mungkin seperti Bocchi yang dimana no lab gitu kan, atau mungkin emang dasarnya wibu di sana no lab gitu kan, jadi mereka tidak mandi. Jadi ya sekali lagi ya gitu kan, semoga yang di sini gitu kan jangan ngikutin apa yang jadi kultur Japan gitu kan, yang mereka tidak pernah mandi gitu kan, atau mereka baru mandi ketika mereka merasa gatal gitu kan. Gitu. Kalau di sini kan, kalau di sini tuh kalau udah lembab tuh pasti gatal gitu kan. Tapi kalau di sana mungkin 2 hari atau 3 hari baru gatal gitu kan. Tapi yang nyium gitu kan orang sebelahnya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya jangan ditiru lah. Lu sewibu-wibunya lu jangan sampai nggak mandi gitu loh. Lu harus mandi men. Lu harus mandi. Bukan masalah apa-apa, kebersihan nomor 1 gitu. Jadi makanya jangan ditiru lah apa yang dilakukan di Jepang itu kan. Gitu. Ini enggak, itu intermezzo aja ya, jadi jangan baper lah apa yang gue katakan tadi gitu. Seperti itu. Ini enggak look back tuh kayak lukisem nggak sih? Gue nggak tahu juga ya, tapi dari studio Durian nggak salah tuh studio Durian kan, bener kan? Iya studio Durian kan, anjir namanya studio Durian. Namanya studio Durian men, gue pikir studio buah gitu kan, itu memang ada gitu. Tapi enggak, gue belum tertarik untuk nengok movie yang nanti gitu.
seperti itu. Leftovers Karasu gue belum coba sih, gue juga belum tahu gitu kan ceritanya tentang apa, jadi ya aku maybe watching lah. Kalau misalkan ada yang nonton, bang bagus bang, gue coba lah, gue coba gitu kan. Tapi perkara tertarik apa enggak ya gue nggak tahu, pokoknya gue bakal coba sih kalau misalkan ada yang nyaranin. The Fable gue lupa gue taruh di komentar kan, gue kan udah nulis kan anime apa yang gue drop sama anime apa yang tidak gue lanjut gitu. The Fable gue lupa gue tulis, jadi The Fable emang gue nggak lanjut dan gue nggak begitu tertarik dengan The Fable seperti itu. Yozakura ya gue lanjut karena gue nonton gitu kan, dan kayak visual terbarunya keren. Gue tuh seneng men ngeliat Mutsumi men, jujur, walaupun desain caranya Taiyo itu mainstream banget gitu loh. Kayak gue tuh udah nemuin beberapa kali karakter-karakter kayak Taiyo tuh banyak yang mirip banget dengan Taiyo gitu kan. Tapi ya balik lagi ya, mungkin karena gue udah ngeliat preferensi dengan anime lain gitu kan, jadi kayak ngeliat Taiyo tuh kayak mainstream banget. Tapi gue demen sih ngeliat Mutsumi gitu kan. Dan opening keduanya dibawakan oleh Flipside featuring Noshino Nanjo. Gila men, ini OP banget sih menurut gue. Menurut gue OP banget sih opening ini kan. Jadi Flipside akhirnya muncul terakhir kali nyanyiin Hikikomori, Ikokomari, yang Komarin itu loh, yang vampir no lab gitu kan. Terus endingnya Asobi Dome. Lu tau nggak Asobi Dome? Asobi Dome itu ini men yang nyanyi di itu Tengoku Dami itu. Dasite, dari nana itu pokoknya endingnya lah itu. Jadi ya akhirnya bawain ending suka ada gue nanti opening dan endingnya dari mereka gitu. Ya Special Wolf pasti bakal gue tonton pribadi. Tapi gue heran loh men, ada orang yang spoiler sampai jauh, sampai ceritain kalau Holo ini bakal ngapain ke depannya. Bener-bener gak habis netting gue. Maksudnya kan di komentar kan emang gue nggak liatin ya, karena emang itu spoiler banget sih. Jadi makanya ada loh yang begitu. Jadi kayak ya walaupun gue hapus kan, akhirnya gue baca gitu kan. Akhirnya gue baca dan ternyata wah ini sih hampir seluruh cerita sih. Gue bilang sayang banget gitu. Jadi kayak ya sayang aja sih. Jadi kayak ini gue seneng banget sama ini anime. Gue reaction juga enjoy banget. Tapi karena spoiler ya gue minta maaf ya. Mungkin emang orang ini mungkin sangat seneng kali ya, ada orang yang reaction anime favoritnya sampai akhirnya lupa kalau yang diceritain itu seluruh ceritanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya gue minta maaf ya mungkin ada yang kecewa gitu kan, yang udah subscribe gue gitu kan, karena gue react Holo gitu kan, atau gue react Space and Wolf gitu kan, tapi akhirnya gue drop. Ya semoga mengerti lah apa maksudnya seperti itu. Jadi ya gue minta maaf banget ya kalau misalkan nggak dilanjut gitu. Ya kalau endingnya sih belum kelihatan ya, opening endingnya untuk yang kedua ya. Tapi harapan gue sih Claris tetap pegang ya. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kira-kira prediksi lu apa? Isi di komentar ya. Kira-kira prediksi lu apa? Opening sama ending yang bakal dibawakan sama, atau dibilang yang akan ditampilkan di Space and Wolf untuk skor keduanya gitu. Nah, lu penasaran nih? Isi di komentar, oke? Gue juga penasaran sih. Itu. Paling yang penyanyi happening sih. Nyanyi Toho ya. Toho paling Ikuhara paling, tapi nggak mungkin. Ikuhara kan habis dari Mushoku Tensei ya, tapi bisa jadi sih, tapi nggak tahu juga. Jadi makanya nih menarik gitu kan. Siapa tahu kan Toho nanti openingnya Yoasobi gitu kan, siapa tahu gitu. Toho kan soalnya kan, jadi ya let's see gitu. Let's see meeting gitu kan. pasti gue bakal nonton, don't worry, pasti gue bakal tonton secara pribadi ya, karena gue juga udah tahu ceritanya kan. Dan sayang aja gitu kan, gue kan emang bukan orang yang nonton remake-nya, bukan nonton yang series sebelumnya gitu kan. Dan ketika di spoiler itu wah gue kecewa gitu kan. Tapi udahlah, jadi gue tonton pribadi aja gitu kan. Gue ingin menikmati sajian yang diberikan oleh Space Wolf, karena kan dia musikal banget ya. Jadi
gue seneng banget lah kalau ketika ada interaksi dengan satu dengan lain atau interaksi dengan Lois dengan si Olo gitu kan, terus ada musik yang masuk, itu tuh bener-bener sandu banget gitu loh, candu banget gitu. Jadi makanya nggak bikin ngantuk dan bener-bener enak untuk ditonton gitu. Boku no Hero ya karena gue nggak ngikutin tapi kalau kata teman-teman kan ada yang komen gitu kan, dia bilang Boku no Hero seru nggak sih? Ya seru, gue nonton di RTV seru kok gitu kan, tapi mungkin udah bukan waktunya gue atau di umur gue yang sekarang gitu kan nonton Boku no Hero gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka shonen ya kan, monggo gitu kan nonton Boku no Hero seperti itu. Tensura ya udah pasti, Tensura udah pasti lanjut lah gitu kan. Gue tuh heran men, kenapa gue Tsukimichi bisa drop tapi Tensura tuh gue seneng. Mungkin alasan kuatnya sih ini sih, mungkin alasan kuat gue karena dari awal emang Tensura itu udah terbentuk di otak gue gitu kan. Kalau anime ini memang anime rapat, itu fakta men, itu nggak bisa dibantahkan gitu kan. Jadi justru dengan apa yang disajikan terutama di core ini gitu kan, yang emang lebih fokus terhadap pertarungan apa namanya pertemuannya dengan Hinata gitu kan. Jadi gua rasa itu udah hal yang biasa gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang apa ya, orang-orang yang nggak biasa gitu kan, atau mungkin dalam tanda kutip penonton baru gitu kan, ketika nonton Tensura yang ujuk-ujuk nonton season 3 doang, terus ketika pas di season 3 isinya cuma rapat, ya wajar pasti ngomong begitu. Kalau ngomong Tensura bosenin banget, isinya rapat semua gitu kan. Emang lu nggak nonton season sebelumnya gitu kan, yang emang dari season 2 aja udah kelihatan kalau emang anime ini tentang rapat gitu kan, atau anime ini mau condong rapat gitu kan. Jadi actionnya tuh minim banget gitu kan. Tapi ya itu sih, gue nggak masalah soal itu. Jadi gue bakal apa namanya tetap enjoy dan bakal gue tonton sampai end gitu. Itu sih herannya sih. Makanya akhirnya gue mungkin sedikit berbeda pandangan gitu kan ketika melihat Tsukimichi yang melihat Tensura gitu kan, dimana gue masih enjoy nonton Tensura dibanding Tsukimichi gitu kan. Kalau Tsukimichi mungkin tidak memenuhi ekspektasi gue aja sebenarnya sih, tapi tetap anime yang bagus tapi tidak sesuai ekspektasi yang gue harapin aja gitu. Dan ya untuk opening kedua akan dibawakan oleh Momohiro Clover. Gue nggak tahu gue nggak tahu ini apa ya kan, tapi endingnya Mindarin men. Itu kayaknya ciri khas banget ya, itu ciri khas banget Lantis ya. Ya Lantis tuh pasti kalau nggak Mindarin, kalau nggak Stereodive, kalau nggak apa namanya Arcana Project ya kan, kalau nggak apa namanya kayak nggak Burnout Syndrome nggak, ya pokoknya penyanyi-penyanyi yang dari Lantis gitu loh. Ini apa namanya tuh yang Boku no Stray Dog, anjir ngebling gua. Jadi Boku no Stray Dog men, yang biasa nyanyiin tuh anjir gue lupa anjir. Apa sih yang di Boku no Stray Dog anjir, gue lupa. gue lupa ya pokoknya yang suka nyanyiin Boku no Stray Dog itu gue lupa isi di komentar, gue lupa ya. Pokoknya itu dari penyanyi dari grup band yang bisa dibilang dari Lantis juga, Lantis Group gitu kan. Jadi ya udah, ini menarik untuk ditunggu yang openingnya seperti apa, endingnya juga seperti apa gitu. Dan lanjut untuk ini masuk sekarang TV short ya. What? Enggak. Oke, lanjut. Enggak, tadi ada yang aneh tuh. ini juga tidak ikutin. Yami Shiba juga enggak. Ini berapa menit ya? Ini cuma 5 menit kayaknya deh. Ya, ini cuma anime yang 5 menit atau 6 menit doang sih. Tapi kayaknya gue nggak ngikutin. Nah ini ternyata masuknya di TV short men. Gue pikir masuknya di apa namanya, di TV series men. TV series kok bener. Ini salah berarti nih, masuknya harusnya di TV series nih. Ya ini anime kalau gue lihat nih kayak Urukana Tenshi ya. Jadi dimana mereka ini tuh kayak ini men, kayak mereka tuh kayak saling perang tapi akhirnya mereka saling jatuh cinta gitu kan. Terutama si cowoknya ya yang saya tertarik dengan si cewek ini gitu kan, yang bernama Byakuya, dan diperankan oleh
Nakaharame itu ini siapa sih dia? Nakaharame yang paling terkenal atau yang paling gua tahu kan Zakirin mah enggak. Siapa ya? Anjir, ini underrated ya? Ini sewanya underrated loh. Iya, ini sewanya underrated ini, cuman gua nggak tahu sih, gue nggak tahu nih yang main. Oh, ini juga ada Lily ya kan, dari Lily juga. Iya. Oke. Gak, gue nggak tahu, ini kayaknya underrated sih, sewanya underrated sih, jadi makanya gue nggak tahu. Dan ada Naotoyama ya kan, terus juga ada ini juga Miki-san ya kan, Onuyuki gitu kan. Oke, kita lihat dulu ya. Semoga tidak copyright ya. Tapi ini sih, gue tetap bakal tetap gue potong-potong gitu. Seperti itu. Boleh Inggris aja lah, juga tahu kok. Gini aja ya, gue kasih tampilan begini aja ya. Jadi gue nggak buka YouTube-nya, takut mati nanti record gue. Ya kan, kayak Love is War men, kayak Orokan Atensi men. Gue lihat kan perawakannya kayak tunggu. Tahu nggak perawakannya kayak siapa? Kayak Kana men, ya kayak Kana ya. Kana banget ini. Ini Kana banget ini. Kana udah gede anjir. Apakah bakal gue masukin konten mirip-miripan ya kan? Kalau Byakuya mirip Kana, mungkin aja. Yes. Let's go. Ya. Ini seneng sih gue. Gue bakal favorit juga nih kayaknya. Tapi bentar. Tayang 8 Juli, tayang 5 Juli, 5 Juli hari Selasa jam 11 lah ya. Enggak, jam 9 ya, jam 9 malam lah harusnya sih. Karena kan WIB ya, ini kan JST. Ya boleh lah, gue coba ya. Jadi gini, syaratnya gini, kalau hijau udah pasti bakal gue react tanpa perlu pikir panjang. Kalau kuning, gue bakal coba 1 episode, bahkan 3 episode terus. Kalau misalkan emang perlu dan menontonnya udah pasti gue nggak bakal gue tertarik. Gitu ya. Jadi syaratnya seperti itu. Oke, gue coba bakal 1 episode seperti itu. Ini harusnya masuknya di TV series sih, tapi kenapa masuk ke TV soalnya salah. Gitu. Oke, sudah masuk ke series TV. Langsung aja gitu kan, biar nggak terlalu lama. Card Fight gue nggak ngikutin. Takusetsu dari studio Satellite. Ya, Satellite itu ini men. Satellite itu Satellite itu pernah garap Help ya, sama anime ini nih, anime biji nih. sama Kurono Sokashi. Gila, season 2 main, come on. Favorit banget sih. Dan ya kalau dari isinya sih oke aja ya kan. Terasi Yuka gue nggak tahu ya, ada Ikase Yoko ya gue tahu, terus Nakashima Yuki ya kan. Kalau dari openingnya Vivarus dan Issei, kenapa nggak Yuki Nakashima aja yang ngisi ending ya? Karena dia penyanyi loh. Ya kan, dia kan seiyuu tapi nyanyinya juga bagus sih dulu. Tapi kenapa nggak ngisi opening ending ya? Nggak tahu sih, mungkin mereka udah punya planning gitu kan. Ini jadi ini ya, anime ini kalau gue lihat dari PV sebelumnya, atau bisa gue lihat dari trailer sebelumnya, itu tuh kayak ini men, kayak anime game lah gitu kan, kayak anime game gitu kan, yang dimana mereka tuh kayak dapat sebuah pesan gitu kan untuk membuat sebuah tim dan harus setidaknya menyelesaikan gamenya agar mereka tidak mati kayak gitu. Mungkin gitu konsepnya gitu kan. Kalau ingin mastiin lagi boleh, nggak apa-apa, kita sambil nonton juga gitu kan.
Kalau buat gua pribadi ya, kalau gua buat pribadi karakter ini nggak menarik menurut gua. Karakternya nggak menarik. Karakternya nggak menarik. Tapi nggak tahu ceritanya gitu kan ya. Ya, ya udah. Karena copyright. Harusnya taruh ini. Coba deh gue lihat deh. Siapa tahu di sini muncul gitu kan manga gitu kan. Manga. Ada manganya nggak ya? Oh ini ada nih, manganya ada nih. Tapi kayaknya beda deh, beda ini deh. Sama nggak sih? Sama deh kayak. Kok OT. Oh enggak beda ini beda. Enggak. Itu sama deh. Aku Setsu kan bener kan? Oh beda. Oh jangan ini sequel lagi ya? Nggak tahu lah, gue juga nggak tahu. Nggak tahu nih, gue nggak tahu. Ini kayak takutnya sequel anjir. Udahlah, gue juga nggak tahu gitu kan. Mungkin gue coba dulu lah gitu kan. Kalau emang ini sequel, ya udah nggak jadi. Tapi kan dari sequel dari apa namanya, dari sinopsis sih nggak ini ya, bukan sequel sih. Barunya, series baru ini, cuman nggak tahu lah, gue nggak tahu. Gue coba tapi apa nih, Kimi Kuman Kanteki Chojin Chisohen. Apa itu? The Perfect Origin Arc. Oh, ini series jadul ini. Iya, series jadul nih. Cuman gua nggak ngikutin sih. Ini series jadul ini, kayak ini series remake ini. Iya nih. Cuma kayaknya gua nggak tertarik karena gue juga nggak ngikutin remake-nya gitu kan, atau nggak ngikutin series jadulnya gitu kan. Jadi ya gue close aja. Lanjut, Ramen Akaneko. Ini bakal kayak soal sih, jadi isinya ini tentang perkucing-kucingan gitu kan, dan dimana diisi dengan cerita tentang ramen gitu. Kita lihat opening dulu ya. Kalau opening ending oke, gue nggak begitu tahu. Dan buset dah, untuk sekelas kucing aja gitu kan, sebenarnya kayak hero men, iya kan, untuk sekelas kucing juga Hayami Saori men, ya kan. Untuk sekelas kucing men, Kugi Gamari ya kan, dan MC-nya Kurumi Orihara gitu. Coba gue pengen cari yang Seiyu Saori Hayami aja, yang mana gue. Kayaknya kucing hitam gitu. Anjir, Nanami anjir. Saya Nanami. Si kucing Oyen. Ini soal ini. Udahlah, biar nggak penasaran gitu kan, bakal gue coba gitu kan. Tapi entahlah bakal gue tertarik apa gitu kan. Salah. Semua yang sebelah atas. Iya. Boleh lah gue coba. Gitu. Lanjut. Tensui no Sakuna Hime. PA Walk tuh banyak nih. PA Walk tuh kayaknya ada tiga ya, ada tiga anime yang digarap di musim ini. Ada Mayonaka Kapan, ada ini anime original juga, Norehara Nare, sama ini. Seperti itu. Gila, jadi gue pengen season 2 nya nih kalau ada nih. Itu perlu nggak ya gue nonton TV-nya? Nggak perlu ya. Kita ini aja deh, kita lihat aja gitu kan. Dari SEO-nya oke, ya kan? Ya oke. Oh, peningnya, menikmati Monogatari, Bluebird, Hatata Itara. Terus endingnya Little Big Monster. Ini Boruto ini. Ya, jadi oke lah, oke. Ya oke. Walaupun gue kayaknya nggak tertarik sih sama cerita-cerita yang tipe begini.
Kayak ini ya, kayak Space Envelope sih kayaknya ceritanya. Wih, Ikemonogatari dong. Oke, gue Surya ini. Kayak kayak ngebuilding satu ini men, kayak ngebuilding satu negara gitu. Itu dan ada bencana dan harus merework lagi lah gitu. Ya pokoknya ada dramanya lah gitu, kayaknya sih ada dramanya sih. Walaupun ceritanya tentang mitologi. Oh, source-nya game, pantas gue nggak tahu. Itu source game lah ya. Ya udah, bakal gue coba. Lanjut, Grandizer U dari Studio Gaina gue baru dengar Studio Gaina. Ini kayaknya mecha deh. Oh iya, enggak sih, gue kayaknya enggak sih kayaknya. Kok mukanya bukan jadul semua ini? Oh ini series, oh enggak, ini remake ini series remake ini. Iya di remake ini, iya bener di remake ini series remake. Iya. Dari paling Clay, dari endingnya Ben. Ya ini series remake ini, gue nggak ngikutin jadi makanya gue nggak tahu. Ini series ini. Sengoku Yoku Season 2 atau Part 2 ya lebih tepatnya gitu kan. Ya Part 2 harusnya sih. Ya second part kan. Ini di winter kemarin gitu kan. Seingat gue sih di winter kemarin. No. Sengoku Yoku winter ya winter kemarin. Gue ingetnya fall anjir. Iya winter. Tapi karena gue nggak ngikutin jadi ya kemungkinan ya mungkin belum tertarik aja sih untuk nonton sih untuk si core satunya gitu kan. Tapi yang pentingnya the stereo dev gitu kan dan endingnya Hiroki. Oke. Tapi karena gue nggak ngikutin series Sengoku Yoku atau nggak ngikutin dari series awal gitu kan, atau bisa bilang nggak ngikutin part satunya, jadi ya belum tertarik aja sih untuk nonton. Mungkin gue bakal cek di Shijo kalau misalnya nanti gue bakal tertarik untuk nonton part satunya gitu yang di winter. Oke, Shinmai Osan atau The Osan Newbie Adventure, trained to death by the most powerful party become invisible. Jadi kalau bahasa lainnya tuh om gitu kan, om newbie gitu kan, yang dimana diisi party kuat sedangkan dia newbie sendiri, kayak gitulah bahasanya. Takuya, Shikimori ya kan, Onishi Saori ya kan, Kunomisaki, boleh lah ya kan. Endingnya Chiaki Fujikawa, boleh. Ini sering katain Melisa gitu kan, sering muncul kata Melisa. Ya kurang lebih gitu sih, kalau mau nonton boleh. Stylenya kayak Jojo banget ya. Stylenya kayak Jojo banget. Eren. Belum kan yang Eren kan? Musiknya enak banget. Ini become the hero lah pokoknya gitu. Ada trailer dari next novel You Meta Company gitu. Oke. Pelan banget sih tapi ya. Boleh lah gue coba lah, tapi kalau reaksi nggak janji lah. Gitu. Ya, Denjen no Naka lanjut no Hito. Jadi atau bisa dibilang dungeon yang isinya orang-orang gitu. Di OLM web manga ini pasti bakal cerita yang ala ini nih, ala apa namanya, Isekai Benria gitu. Coba deh gue tonton deh, penasaran gue. Kalau nggak salah bapaknya dulu mantan petualang juga gitu kan, sudah sampai dalam. Oh, saya Kasen Bobu. Oke,
kayak Farius Ai tapi suaranya agak kalem gitu kan. Kalau Farius Ai kan ini banget ya, apa namanya, kelihatan banget lah powerfulnya gitu kan. Tresel sama Akari. Oke, boleh lah gue coba gitu kan. Ini jam berapa sih? Waduh, Jumat jam 12 pas ya kan, jam 12 pas kan, ini kan Saturday kan, harusnya Sabtu jam 00.00 lah pokoknya itu. Ya udahlah, boleh gue coba lah gitu. Mobkara Hajimeru Tansaku Eiyusu Eiyutan, sorry. Ada Nobody Way Up to Exploration Hero LV level kali ya maksudnya. Seperti itu. Jadi ya kalau gue dari ininya, wah anak-anak men, tapi ceweknya cewek juga, MC-nya cewek juga. Oke, Azumi, buset dah, wangi semua ini ya kan. Terus opening Amatsuki, endingnya main ini gue pernah tahu sih, gue lupa misi lagu apa aja. Studio dari Gecko, oh Jisan Basan. Ya. Ini kayaknya ini sih ya, kalau gue lihat dari sinopsisnya, ini kayak cerita ini men. Jadi kayak di MC ini kan seorang petualang gitu kan, dan dia bisa dibilang ya, dia tuh orangnya tuh bener-bener emang mencari hal-hal sesuatu lah gitu kan, yang dimana akhirnya bertemu dengan orang-orang mereka, dan akhirnya berparti bersama kayak gitu kan. Entah gue nggak tahu tujuannya apa gitu kan. Gitu. Karena kalau dari tulisannya itu mau Hajimaru kan. Gitu. Ya boleh dicoba gitu kan, atau dicek PV-nya seperti apa. Ya kan inspirasi sama bapaknya. Ya, dia kan inspirasi kan. Ya setipe lah ya sama seri Gensoki lah. Tapi ini bukan isekai sih. Ya, ini setipe sama seri Gensoki, tapi bukan isekai, bukan isekai. Kayak gitu. Ya oke lah, bakal gue coba. Ini hari apa sih? Hari Sabtu. Oh, boleh. Next, Shai, ya. Ini saya jatuhnya season 2 ya. Second season gitu kan. Nah ini, jadi ini anime ini awalnya nih gue agak underestimate gitu kan. Gue pikir nih bakal kayak gimana, kayak mungkin kayak Boku no Hero atau apa gitu kan. Wah, tapi ternyata men, ceritanya ini banget, apa namanya, ceritanya dark banget loh. Jadi dalam lah gitu kan. Jadi ceritanya tuh emang kemarin tuh berfokus ke senseinya gitu kan. Senseinya bener kan ya, si Pepesha gitu kan. Dan gua nggak tahu kalau nanti ini arc ini tentang apa gitu kan. Begitu. Dan ya gue pikir bakal mindarin lagi ya, tapi bukan. Ya ini seiyu ya, ini seiyu lah gitu. Ya gue penasaran nanti di season 2 ini bakal seperti apa. Dan ya lihat sih apakah jadwalnya tetap sama. Sama. Iya sama. Senin ini ya sama ternyata. Ngapain gue iniin, kan gue udah nonton. Ya sama seperti itu. Lanjut, Bye Bye Earth. Nah ini gue nggak tahu ya, ini cerita percisnya seperti apa. Tapi kalau gue lihat dari ceritanya nih, atau sinopsisnya nih, lebih ke dimana ada seorang petualang cewek gitu kan, yang dimana dikelilingin sama makhluk-makhluk yang ya bisa dibilang makhluk-makhluk kayak beast mode ya kan, atau mungkin makhluk-makhluk yang emang jatuhnya setengah hewan setengah manusia gitu ya, kayak beast mode gitulah, seperti itu. Dan ini salah satu garapan paling serius loh menurut gua, yang sejauh ini gue lihat gitu kan, sejauh ini gue pantau gitu kan. Lu lihat men, dari seiyu dulu deh, Farius Ai ya kan, Amiko ya ini gue tahu nih. Terus Suda Kinjiro, Enoki Junya, Hayami Saori Sawabe, Hanayan, untuk sekelas supporting aja ada
pakai Hanai Natsuki ya kan, Uchihama Kyoki. Ini gila loh, ini serinya kelas semua, ini super kelas. Terus endingnya openingnya Asuka, endingnya LMYK, gokil nggak tuh. Ini gue tahu ini dulu di Megami no Ga Daigo sama Vinland Saga dulu pernah bawain juga LMYK, dan openingnya Asuka. Superman. Dan yang paling menarik, lu harus lihat PV-nya, man. Lu harus lihat PV-nya, man. Lu harus lihat PV-nya, man. Nggak main-main, man. Lu harus lihat PV-nya, man. Baca sendiri. Gue sampai kaget loh. Oh, Aris tuh. Lihat bro, Kevin Penkin. Gila, dari musiknya udah ini nih, pasti bakal godlike ini. Tapi ya nggak tahu kalau ceritanya ya. Mungkin kayak ditakdirkan dia sebagai Yusa sih menurut saya. Iya sih begitulah kira-kira ceritanya. Tapi MC-nya cewek gitu. Ya, udah cukup. Tayangnya Jumat jam 9 lah ya, kira-kira itu. Dia bilang Sony Picture kan. Ini pasti eksklusif Crunchyroll sih. Dan gua nggak begitu yakin kalau bakal ada di BS, Muse, Aniwan gitu. Kayaknya gua nggak begitu yakin sih. Gua bakal di eksklusif di Crunchyroll aja gitu. Ya itu sih, gue penasaran apakah adventure yang benar-benar dapet gitu kan untuk cerita ini menarik. Gue coba, don't worry gitu. Karena Kevin Penkin, men, makanya gue tertarik. Delicon Nursery, gue pikir bakal kayak ini, men. Gue pikir kayak bakal kayak Shadow Host, men. Ternyata tidak, men. Itu tuh kayak ini, men, kayak menjaga anak-anak gitu kan, menjadi si penerus nantinya, penerus bangsawan lah gitu kan, yang dimana mereka ini akan menjaga mereka ini. Gue nggak tahu sih apakah ini mereka ini adalah anak spesial atau enggak gitu kan, tapi kayaknya nggak kayak Shadow sih. Dan ini mereka berempat ini vampir gitu. Jesse Staff, Child Care, dan sempet ada kabar kalau Delicon Nursery ini kena tunda, jadi kena tunda sebulan. Jadi yang seharusnya tayang Juli, tapi mereka tunda tayang di Agustus gitu kan. Mungkin karena belum siap aja kali ya. Seperti itu. Untuk opening, Mika Nakashima mantap, endingnya Anonymous mantap juga. Ini penyanyi legend ini Mika Nakashima nih. Seperti itu. Dulu nggak ya? Kalau dilihat dari terus tuh. Namanya Trump. Sekali lagi Trump. Ini bisa jadi kontroversi anjir, namanya Trump. Semoga nggak kebangun ya kan. Kata Trump. People power ya, Trump. Gue takutnya nih bagus sih, takutnya. Ceritanya bagus sih. Ya cukup lah. Musiknya ini pasti mengandung copyright nanti. Begitu. Udah, gue pantau aja nanti bahas seperti apa. Apakah bener tentang seorang bangsawan gitu kan, yang dimana vampir ini menjadi bodyguard gitu kan untuk menjaga anak-anak potensial ini gitu kan. Mayona Kapans. Ini gue pikir nih kayak bakal gini, men, kayak bau-baunya kayak anime apa tuh yang di musim kemarin tuh, yang di winter, Mahou Shoujo Agogarete. Enggak, ternyata enggak begitu. Gue pikir ternyata enggak gitu kan. Dan itu komedi about two new YouTubers ya kan, who are active on YouTube toward ledgers video posting site gitu kan. Jadi kayak cita-cita mereka nih pengen jadi bintang di YouTube lah gitu. Tapi kenapa namanya Mayona Kapan sih?
Gitu, iya komedi ini ceritanya komedi nih. Komedi friendship gitu, komedi supernatural vampir ya. Ini kayaknya sih bakal friendship gitu sih, cerita friendship gitu, makanya dinamain Mayona Kapas. Mungkin Mayona Kapas tuh nama grupnya kali ya, cuma gue nggak tahu. Di openingnya antar Seiyu, endingnya Seiyu Kitachan gitu. Ya boleh lah, ini gua rasa nih kayak kontendernya atau saingannya Shinoko no Kotan. Ya gue yakin ini dari PA Walk gitu kan. Menarik sih untuk ditunggu. Tasogara out focus Boy Stop ini. Iya, Boy Stop ini gua nggak tertipu anjir. Boy Stop ini ya kan. Nah kan Boy Stop. Buat Matsuoka anjir, udah lama banget gua nggak lihat Matsuoka gitu kan. Matsuoka tampil lagi gitu. Matsuoka anjir, kayak anjir ngepelangi di anime ini gitu. Gue nggak bakal tertarik juga gitu kan. Gitu ya. Isekai Yururi Kiko itu. Jadi pasti cerker ya, soal juga ini bakal di isekai yang santai gitu. Lo harus bedain gitu kan antara Alen gitu kan, ya Alen sama si Elena gitu. Kalau Elena lebih ke cewek mungkin, kalau Alen lebih ke cowok gitu. Kayak PV-nya sih menyenangkan ya, coba kita lihat dulu. Kayak tayang di Muse deh, gak apa gue salah ya, kayak di Muse deh tayang. Ya nih, kalau suka isekai santai ini boleh lah di pertimbangan gitu kan. MT Squad, oh iya, semua sutren ya. Oke, udah boleh lah, gue coba gitu kan. Jadi tertarik apa nggak tahu. Oke lanjut. Nah ini nih, Gokusuma, atau bisa bilang My Wife Has No Emotion. Kling 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 klang klang gitu kan. Jadi ya lu bayangin lah gitu kan, lu bayangin gitu kan bagaimana sebuah robot gitu kan yang dimana sangat diandalkan dan seolah menjadi istri lu gitu kan di kehidupan nyata gitu kan gitu. Ini wholesome sih walaupun gua nggak baca manganya, tapi kata orang-orang ini wholesome gitu kan. Jadi menarik gitu kan, apakah akan jatuhnya lebih ke soul atau mungkin akan lebih ke romcom gitu kan. Gitu. Let's go. Ini pasti bakal gue tonton nih. Pasti nih. Ini pasti bakal gue tonton sih. Gue bener-bener emotion banget nih. Dapat aja ya. Buset ya, cakep banget nih. Robot. Jangan suruh berenang apalagi mandi. Dark banget itu sumpah. Buar langsung. Kayak anaknya men. Wah, ini demen sih, gue bakal suka sih. Pokoknya kalau tipikal romance yang gak pernah gue tonton sebelumnya, itu tanpa pikir panjang gitu kan, pasti bakal gue reak gitu kan. Wih, hari Selasa bos. Udah langsung no inilah. No counter lah, no kecot juga lah, ya mau ajar aja lah pokoknya. Gitu. Kalau romance yang kayak sejenis yang mungkin harem sekolah ya kan, kalau enggak yang menarik atau bisa bilang ya genre yang biasa aja atau tipe cerita yang pasaran gitu kan, mungkin masih gue pertimbangin. Tapi kalau misalkan udah unik, udah pasti bakal gue ambil gitu. VTuber Nandaga Aisin Kiri Wasureta bla 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 gitu. Ya dari studio TNK, gue berdengar sih studio TNK ya. Otaku Culture. Ini buat orang yang suka VTuber nih, boleh nih nonton. Oh ini Rumen, Aya Neru. Endingnya belum ada. Boleh lah nontonnya. Coba dulu kita nonton. Ini kalau suka VTuber nih wajib. No komen gak soalnya.
Saki-saki banget suaranya anjir. Pas ngomong Yosha. Kalau mungkin musim ini ada SEO radio, kayaknya VTuber. Ya, itu sih kalau lu suka VTuber boleh lah lu coba gitu kan. Tapi kayaknya gue nggak tertarik sih. Kayaknya gue nggak tertarik sih karena emang ya gimana ya? Ya kurang lebih VTuber mah ya begitu gitu kan. Cuman gue kayak belum dapat hal yang buat gue tertarik untuk nonton ini aja sih seperti itu. Jadi sementara gue selangin dulu seperti itu. Ya gue nggak benci nggak, cuman emang gue belum tertarik aja untuk nonton VTuber. Jadi kayak ini bakal kayak mungkin cerita bakal soal gitu kan tentang VTuber. Ya kayak seperti itu. Lanjut. Orewa subete wo peri suru gyaku kachigai no sekai saikyuu wo bokensa ni naritai. Panjang pol gitu. Panjang pol. Cleanse Line Book. Bagus banget ini namanya gitu. Jadi opening gue nggak tahu nih. Kita coba dulu ya, kita coba tonton dulu. Tentang apa sih? Pokoknya tentang inilah, tentang MC yang mau jadi petualang hebat lah gitu. Jadi Bokenshi yang hebat. Ya kayak kemampuan ininya, kemampuan signaturnya itu nangkis. Ya MC hero-nya juga cakep sih, jadi boleh lah aku coba. 5 Juli ya, oke, dari OLM. Nggak gue liat kayak OLM ya, tapi ya lah boleh lah. gue coba gitu. Konosekai wa Fukazen Quality Assurance in Another World. Jadi jaminan bagus lah gitu kan, jaminan kualitas gitu kan di dunia lain gitu. Kita coba langsung nonton PV-nya. Kodansa copyright. Gua nggak tahu apa yang dicari men. Shit. Lucu banget. Ya pokoknya itulah gitu kan. Jadi yang satu ini apa namanya, petualang bener-bener petualang OP lah gitu kan. Yang satu OP, yang satu kayak semacam supporting gitu lah gitu. Jadi mereka nih bertualang bersama gitu kan, yang dimana cerita ini kayak menyenangkan aja gitu kan. Kalau dari ini sih emang bukan isekai sih, makanya gue dari ceritanya kan quality assurance in the world kan, gue pikir bakal isekai gitu kan, tapi ternyata enggak. Video game, adventure, apa nasi, web manga. Ya oke. Oh ternyata Takashiri ada juga gitu kan. Ya udah, oke. Hari Sabtu ya. Ya boleh lah. Iya dah boleh lah. Oke lanjut. Elf-san, wah ini kayaknya sih gue kayak otaku sih, tapi ini bener-bener buset dah. Tobrut semua ini. Ini tobrut semua nih kalau lu lihat TV nya, tobrut semua anjir. Ini komedi sih, makanya bakal tonjolin banget komedinya. Dan ada MC lakinya gitu. WL juga. Buset. Lu lihat men. Yang ini perutnya doang kelihatan. Yang anjir. Bakpo coklat. Buset. Ini kayaknya lucu sih, tapi nggak tahu ya bakal gue tonton apa enggak gitu.
Boleh lah gue cobalah. Kalau lucu sih gue lanjut sih, tapi kalau senapangnya gue nggak janji gitu. Lanjut, Madogoshi ya kan, Dahlia wa Utsumu Kanai. Jadi ini kalau kurang lebih ini ceritanya nih kayak ini men. Jadi kayak dia isekai si ceweknya ya kan, dan ceweknya ini bisa dibilang pembuat senjata handal, senjata sihir lah gitu kan. Pokoknya senjata sihir apapun gitu kan, yang bener-bener bagus. Gue nggak tahu sih yang ceweknya apa cowoknya gitu kan, tapi intinya tentang itulah pokoknya gitu. Dan nanti mereka akan bertuang bersama dan bakal kayak ini sih, bakal kayak isekai apa namanya, seijo, kayak seijo gitu loh gitu. Gitu. Overwork ya kan, dan akhirnya isekai, dan itu klasik banget sih. Ternyata cewek men, cewek ya, meneruskan bisnis bapaknya gitu kan. Ini kayak gue nonton ini, kayak nonton apa namanya, anime apa namanya, aduh gue lupa namanya tuh, Kaijo apa gitu. Bukan Kaijo, ini di sini nih, itu kan tipon grafik ini kan, tipon grafik kan. Nah ini nih yang manhwa nih, ya nih Kanojo no Kakokasu ya ini. Gue kayak nonton ini persis banget grafiknya itu. Dan oke, seiyunya Shikimori gitu kan, tapi namanya lucu ya, Rossetti. Waifu lu siapa? Rossetti. Ini Itali banget sih, Rossetti Dahlia ya kan. Terus apa namanya, Jeda Gabrielia, Rossetti Carlo. Rossetti itu berarti marga ya, terus namanya udah bener Italiano banget gitu kan. Ivano ya kan, Tobias, Lucia, Marcelia ya kan. Ini bener Italiano banget lah, bener pizza banget lah gitu. Mungkin latarnya latar Itali sih, tapi mungkin gitu. Dan ya udah, menarik untuk ditunggu apakah gue bakal apa enggak. Gue bakal coba dulu ya, dan kebetulan hari Sabtu malam Minggu, mantap lah. Boleh. Lanjut, ini anime cheerleader, tapi sepertinya gue nggak begitu tertarik sih ya. Bilangnya sport ya, tapi cheerleader sih, original juga. Tapi kalau original tuh biasanya nih gue bakal gue coba nih, tapi cheerleader men, buset. Ya nih, iya cheerleader nih. Kalau lu suka yang wangi-wangi cheerleader gitu kan, original, boleh lah lu coba gitu kan. Itu. Dan ya seiyunya oke sih, ya seiyunya oke sih, dan opening endingnya dari grup mereka itu. Ya boleh gue coba, tapi gue nggak janji untuk ya gitu. Oke, ini semakin ke atas nih udah romen semua ya isinya ya. Let's go. Mau Gun Sakyo ya kan, no Majutsu. Ini men, ini cerita ini kayak apa ya, kayak fantasi pada umumnya lah gitu kan. Isekai gue nggak bilang mid ya, isekai yang pasaran banget lah gitu kan, yang dimana ternyata penyihir terkuat adalah manusia gitu. Ya gue nggak perlu lihat TV-nya karena kayaknya mid banget gitu kan. Tapi yang bikin gue tertarik ini karena isekai sih. Karena isekai tuh gue tuh nggak pernah bosan men kalau isekai men, kecuali kalau apa ya, jadi kayak kalau gini, isekai tuh ceritanya tuh udah pasaran banget lah. Kalau nggak dia OP, kalau nggak dia party bareng gitu kan, itu tuh udah klasik isekai banget lah gitu kan, yang dimana plotnya juga pasti kelihatan lah gitu kan. Nah tapi kalau bagaimanapun isekai nggak bikin gue bosen gitu kan, kecuali kalau memang cerita itu bener-bener udah nggak masuk di gua gitu, entah itu
tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu gitu kan. Terus tergantung mood gue aja sih gitu. Tapi kalau secara overall kalau isekai ya pasti bakal ngebosenin gitu kan. Lu sering nonton isekai pasti setupnya seperti ini gitu. Tapi ya karena gua emang suka isekai gitu kan, jadi bagaimanapun gua bakal tetap gua tonton gitu. Mau gimana isekainya seperti itu. Jadi ya gua coba dulu. Kalau misalkan gini nih, gua fair aja sih. Kalau misalkan ada hal yang menarik untuk di spotlight, kayak misalkan ternyata MC-nya nih punya kekuatan apa nih, terus mungkin heroinnya nih bikin lucu nih atau apa nih gitu kan, mungkin ada pertimbangan gue bakal ya. Tapi kalau misalkan isekainya ya udah mid aja gitu kan, normal pada umumnya, mungkin gue cuma nonton aja gitu. Lanjut, Nazeboku Nasekai Daremo Obtenai Obotenai Noka, atau Why does nobody remember me in the world? Jadi ibarat kata nih ada beberapa kejadian gitu kan yang dimana si MC ini entah dia dibalikan lagi ke masa lalu atau mungkin di masa depan gitu kan, yang membuat akhirnya mereka tuh pada melupain MC gitu kan dengan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Dan lucunya Project Number 9 men. Makanya gue kadang segak suka-sukanya gue mau Project Number 9, gue tetap bakal nonton. Tapi gue ngeliat ini PV-nya nih bener-bener bagus. Jadi makanya gue pengen tahu. Untuk mastiin lagi gitu kan. Atau mungkin kalian pengen tahu gitu. Ya agak copyright nih kayaknya. Kayak military banget ya. Kai. Wah, kayak macam black hole ya. Oh. Oh, mungkin dilupain ini kali. Ini mungkin dilupain dia kali. Oh iya, bener. Buset. Wangi banget. Iya nih, kayak ini main kayak kayu. Jadi inget Ibino gua sama si Mina. Maksudnya begitu, ternyata dilupain nama itu. Oh, Kana men. Junse Kana men. Junse Kana mas Ayano Koji ternyata. Ya, si Sayu sama Ayano Koji men. Ya, Chiba Soya sama si Junse Kana men. Wow. Boleh lah. Boleh. Endingnya ada 3 men. Wah, spesial banget ya. Boleh. Ya boleh lah, gue coba lah. Tapi nggak tahu sih bakal gue react apa enggak. Sabtu lagi, another Sabtu gitu kan, di jam 9. Let's see. Ya kalau ini udah pasti ya, pasti bakal gue react. Tapi dengan syarat seperti ini men. Jadi ada beberapa teman gue ya kan. Ya bukan beberapa teman sih, emang teman gue sih sebenarnya sih. Teman gue sih Sora TV itu kena strike gara-gara Megami Cafe. Ya gue turut berduka juga sih, channel dia yang udah beberapa ribu subscriber gitu kan, terus juga termasuk channel lama juga gitu kan, harus hilang karena reak anime gitu kan. Memang sebuah keputusan yang berat gitu kan, tapi ya karena Mas Sora juga udah pasrah gitu kan, jadi akhirnya dia buat channel baru. Tapi dia tetap ini kok, tetap reak kok. Tapi cuman emang karena kerasa banget lah kalau misalkan yang udah banyak videonya gitu kan, dan akhirnya channelnya hilang karena dia reak anime. Nah sebelumnya kan emang dia kan bukan reak anime kan, tapi gara-gara reak anime dia akhirnya kena copyright gitu. Atau kena strike lah lebih tepatnya gitu. Lebih tepatnya kena kartu merah gitu kan. Itu yang membuat akhirnya channel hilang. Nah, makanya di sini akhirnya gue punya solusi gitu kan, agar gue bisa tetap react Megami Cafe tapi aman gitu kan, dengan cara gue bakal taruh di second channel gitu. Jadi makanya di sini nanti bakal gue taruh entah mungkin di linknya di komentar atau di deskripsi gitu kan. Jadi gini, yang sudah subscribe channel gue yang kedua itu unsub aja, itu lu unsub aja, udah lu unsub aja, nanti ganti ke channel gue yang lain. Jadi gini, kenapa lu nyuruh gue untuk unsub yang channel kedua gue?
itu gini men, jadi rulesnya tuh kalau YouTube tuh nggak boleh bikin channel, ya kan, nggak boleh bikin channel yang dimana channelnya itu channel cloning gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau emailnya sama tuh nggak boleh. Jadi takutnya nanti kalau ketika nanti main channel gue amit-amit main channel gue ternyata bermasalah gitu kan, di channel kedua gue otomatis hilang juga dong. Jadi makanya solusinya adalah nanti gue akan buat channel baru, channel kedua gue yang dimana isinya animenya adalah yang rawan copyright gitu. Kecuali anime besutan King ya, itu nggak bakal gue reak, udah pasti kagak, nggak mungkin lah. Pokoknya anime-anime yang rawan-rawan copyright tuh kayak yang kemarin kan yang lagi ramai itu yang dari Kodansha ya kan, terus juga beberapa anime-anime yang seperti Megami Cafe ya kan, atau mungkin anime yang kemarin Yubi Saki Ramen yang ramai banget gitu kan, yang kena copyright semua. Jadi semua nanti bakal gua taruh di second channel seperti itu. Jadi yang sekiranya aman gua taruh di main channel atau channel utama, yang sekiranya gua ragu-ragu atau mungkin 75% gua anggap bakal copyright bakal gua taruh di second channel gitu. Kayak gitu. Jadi makanya Megami Cafe mungkin gua bakal gua taruh di second channel gitu kan. Sih sekaligus promosi channel gua lah yang kedua lah gitu kan. Biar kalian jaga-jaga juga kan, kalau misalnya nanti gua kenapa-napa, gua bakal taruh di second channel seperti itu. Itu sih. Jadi kalau Megami Cafe ya gue no comment ya, karena gue udah nonton season satunya dan terpaksa gue hapus semua. Gue hapus semua season satunya yang di main channel biar gue nggak kena copyright. Gitu. Udah itu aja sih. Emang agak menyedihkan ya, agak sayang juga sih. Tapi mau gimana, agar gue terhindar dari strike juga, jadi makanya gue terpaksa untuk hapus satu season sekaligus gitu kan di channel atau main channel gue seperti itu. Jadi gue nggak bisa ngebuktiin kalau misalkan gue udah react season satunya gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang mungkin udah tahu gue gitu kan, yang udah lama, kalau gue react Megami Cafe season 1, pasti mereka percaya kayak gitu. Yaudah, jadi kita lihat ada rival baru gitu kan. Nih rival baru nih ya kan, yang dimana nanti bakal jadi rivalnya dari apa namanya? Aduh, gue nama lupa gue nama ininya, nama apa namanya? Nama Familia apa lah begitu nama ininya, nama mate ya, bukan nama mate-nya, nama tokonya itu, gue lupa nama Familia apa gitu. Nanti akan sebenarnya punya saingan gitu kan. Gue rasa ini saingan dari rivalnya si Hayato sih, yang bapak-bapak itu tuh kayaknya sih dengan gue. Nah, terus mereka akan bersaing gitu kan untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya gitu. Ya menarik, kita lihat nanti apakah nanti akan berfokus ke situ atau nanti ada selingan nanti yang dimana akan berfokus dimana nanti Hayato akan memilih salah satu dari ceweknya ini, Akane, Oka, Riho, Shiragiku, sama Ami. Kalau lihat dari endingnya, dari ending season satunya, memang kan dia kan punya anak kan, dia punya anak satu gitu kan, yang mukanya tuh mirip banget sama Ami. Tapi apakah itu anaknya Ami? I don't know, gue juga tidak tahu karena gue nggak baca manganya gitu kan. Tapi kalau gue sebagai apa namanya, tim Akane gitu kan, gue optimis sih kalau Akane bakal win. Tapi kalau misalkan ternyata yang menang mungkin Oka, ya nggak masalah, karena mungkin Oka tuh yang lebih menonjol, atau mungkin Oka lah yang orang yang bener-bener deket sama Hayato gitu. Ya maksudnya yang paling deket sama Hayato kan sama Oka ya, jadi gue rasa nggak masalah kalau mungkin Oka. Justru gue kaget kok misalkan ternyata yang win justru Ami gitu, gue kaget. Kalau kayak Shiragiku mungkin kan emang ini banget ya, emang waifu banget ya. Riho mungkin setipe lah sama Oka gitu kan. Gitu. Tapi kalau Ami tuh udah bener-bener, jangan kan mikirin romance ya, kadang mikirin dirinya sendiri sulit gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya Ami menang, wah gue kaget juga, bener-bener ngikutin jejaknya Yotsuba banget kan gitu. Tapi sekali lagi men, harem yang bener-bener gue favorit ini akhirnya muncul season 2 nya gitu kan. Jadi ya let's go. Kalau kalian mau nonton season 2 nya, reaction gue ada di channel sebelah, nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi gitu. Oke, Tsueto Tsurugi no Wistoria. Jadi apa ya bisa bilang ya, ini kayak semacam Natsumano Maken gitu kan, yang dimana si MC ini dia kayak masih newbie banget, dan akhirnya
dikasih kesempatan gitu kan untuk setidaknya bisa mengimbangi heroinnya gitu kan. Mungkin cerita seperti itu. Dan openingnya Penguin Resort, endingnya True. Wah ini kombinasi yang perfect banget sih. Dan gue bakal nungguin kedua lagu ini. Gitu. Ya, karena taruh jam agak sore ya. Agak sore men, berarti jam 2 lah. Minggu jam 2 jam 2 siang men. Ya kalau ya oke lah. Kalau misalkan ini ada waktu masih bakal tonton. Ntar gue haus banget men, gue nunggu beberapa detik aja, oke. Jadi sambil gue minum juga gitu kan, jadi intinya masih banyak yang bakal kita bahas gitu kan, belum nanti bakal masuk ke beberapa anime yang pick gitu. Kita lanjut. Hazuri Waku no Jotai bla 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 panjang banget kan. Coba gue mencoba untuk baca dulu ya. Hazure Waku no Jotai Ijo skill de Saikyo Ninata Orega Subete Wajurin Suru Made. Panjang banget gila loh. Dan dari Seven Arc men. Berarti studionya Tonikawa sama ini, sama apa namanya, mau Tose ya gitu ya. Jadi intinya gini, dia apa namanya, newbie juga, Ironman newbie, tapi dia benar-benar kuat dengan spell yang dia pakai gitu. Jadi benar-benar kalau dikatakan with low level spell kan, jadi spell dia yang levelnya rendah justru malah OP gitu. Cobalah kita nonton. Ini banget ya, karakternya tajam banget ya. Gue pikir isekai cheat anjir. Cakep. Suka gua Meru ini. Tapi ini dikit-dikit parales gitu. Dan opening gue nggak tahu gue. Ini gue nggak tahu. Ini lah. Boleh lah. Bakal gue coba. Tuh hari. Berarti malam Jumat ya. Enggak dong, coba dulu lah. Gitu. Nah ini nih. Kalau lu bilang Shino Kotami adalah anime laki, salah. Ini baru anime laki. Senpai wa Otokonoku. Ini baru anime laki banget gitu loh. Ya jelas, karena MC-nya laki gitu loh. MC-nya laki men. Dan ternyata yang Sewen Umeda Suichiro men. Kaget gua, ternyata Suichiro yang ini apa namanya, yang seiyuin. Ya ini cross dresser ya, jadi wajar kalau misalkan ketika lu nanti nonton lu bakal kena trap. Wajar, karena MC-nya cowok bukan cewek. Ini nih cowok gitu. Ini cowok gitu kan. Ini kalau orang-orang yang apa namanya, yang orang yang buta, yang nggak tahu apa-apa tentang anime ini, terus ketika tahu kalau ini cowok dan akhirnya nggak nonton trailernya, maki-maki masih, anime trash gitu kan, pasti begitu. Ngeliat PV-nya, boleh ya kan, dengan senang hati bos, dengan senang hati gue bakal kasih. Bugil nih ya kan, tapi ternyata dia batang, cakep loh. Untuk ukuran cewek tuh cakep loh, jujur. Gue yang sebagai laki, sebagai cewek tuh cakep loh dia. Shintaro anjir, ini suaranya Shintaro banget ini. Shintaro sama ini kayaknya drama sih, bakal ada drama gitu. Tapi kalau dari genre romance gitu kan, apa yang mau diromansin anjir? Gini. Kalau jadi romance
dan ternyata emang Romesa itu berfokus pada temen deketnya atau temen si ceweknya ini, masuk akal. Jadi kita nggak melihat mereka sebagai kita akan melihat mereka sebagai pasangan normal, bener nggak? Secara kan dia cowok kan, ini cewek, normal dong, bener nggak? Kalau endingnya seperti ini gitu kan. Tapi kalau yang kita lihat ini seperti lesbi gitu kan, tapi ternyata yang kita tidak bisa pungkiri kok ternyata MC kita adalah laki gitu kan. Jadi ya itu tuh, lu bagaimana cara lu tidak mencampur adukan perasaan lu gitu kan dengan apa yang lu lihat sekarang gitu kan. Seperti itu. Jadi ya gue jujur pribadi, gue tertarik, tapi gue nggak janji untuk teriak gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu aja gitu kan, ini bagus nggak gitu doang gitu. Minimal gue yakin pasti ada dramanya, drama di mana akhirnya kenapa sih lu jadi cewek gitu kan, pasti ada alasannya gitu kan. Nggak mungkin kalau lu bangga lu sebagai cewek atau lu bangga jadi cewek itu karena karena lu hobi lah atau apa gitu, nggak. Gue yakin pasti ada alasan lu jadi cewek, mungkin karena lu nggak pede jadi cowok lah atau apa, karena dia jadi cowok pun ganteng loh. Kalau tadi lu lanjutin atau gue tadi lanjutin TV-nya gitu kan, tapi karena takut nanti copyright gitu, makanya ya gue anggapan gue udah cukup lah gitu. Karena dari Aniplex juga ya, itu gue bakal tertarik dan bakal gue coba gitu kan. Lanjut, udah mau 2 jam ya, dan tapi beberapa anime masih belum gue spill juga. Atri udah pasti bakal enggak. Atri itu hari Senin, harusnya sih malam Minggu ya tayangnya. Atri itu udah pasti bakal gue reak. Karena gue emang suka drama, dan kata orang bilang akan lebih condong ke dramanya. Walaupun memang gue melihat ini ada potensi romance juga sih antara MC dengan si ini kan. Walaupun memang mungkin teman-temannya ini bakal suka dengan MC-nya juga, mungkin itu romansnya atau drama romansnya seperti itu. Jadi intinya anak-anak ini, atau bilang anak-anak yang masih selamat ini, bertemu dengan Atri di dalam dasar laut lah gitu kan. Ini mana Atri ini adalah robot, jadi makanya robot ini yang dimana mereka ini akan hidup bareng, atau bisa dibilang ya seneng-seneng bareng gitu kan. Dan gua nggak tahu nanti apakah nanti akan berbau plastik memories part 2 ya kan. Gua nggak tahu lah. Katanya kan orang bilang kan ini bakal berpotensi set ending gitu kan, katanya gitu kan. Walaupun gua nggak main gamenya atau nggak main visual novelnya, jadi makanya gua nggak tahu. Tapi katanya berpotensi bakal set gitu. Ya, gue bakal Korea untuk Atri gitu. So Simin series kalau ini jujur ya, gue juga nggak begitu yakin apakah bakal ada sub Indonya apa enggak. Tapi gue bakal coba untuk satu episode dulu gitu. Seiyu dari Yamada, ya kan? Seiyu dari Yamada, dan kembali lagi Umeda Shuichiro megang 3 MC loh, ya kan? Makoto, Kimura, Makoto, Kobato sama si Kazuhiko dari Make Heroine. Gila sih. Setelah Shintaro sama nih, dia langsung 3 MC men, gila loh. Good job. Semoga berjalan dengan bagus lah, atau berjalan dengan baik lah untuk Sushiro-san gitu kan. Seperti itu. Ya jadi intinya nih apakah bakal kayak Kyoka ya gue nggak tahu, walaupun aturnya sama dari Kyoka gitu kan, dan openingnya sendiri dari Eevee dan endingnya dari Ami gitu. Apakah harus nonton TV-nya? Kayaknya nggak perlu ya. Ini soalnya nih heroinnya nih ini banget men, apa ya, kayak gue nih ngeliat kayak di Hello World men, ya kan, dan sajian animenya juga kayak Hello World gitu kan. Ya, ini kelas movie sih. Tapi karena gue nggak begitu yakin apa bakal ada sub Indonya apa enggak, makanya gue coba maybe watching dulu, oke? Jigen no Ririsa. Ya, Jigen no Ririsa. Ini harem, ya kan, dimana MC-nya ini pengen banget gadis studi gitu kan, walaupun gadis studi gitu kan. Gadis studi ya bener. Gadis studi untuk 3D gitu kan, yang dimana mereka harus
ya berdandan ala-ala cosplayer gitu kan, sama seperti Dress Up Darling. Dan ini bakal jadi perebutan di antara mungkin Lisa, Mikari ya kan, Noah, ya pokoknya harem lah pada umumnya gitu kan, untuk mendapatkan hati dari Masamune. Kenapa harus namanya Masamune gitu kan? Seperti itu. Nggak perlu ya, nggak perlu gua ini ya, nggak perlu gua kan bakal jadi harem juga, cerita harem pada umumnya gitu. Hari Jumat jam 9 harusnya, 9 WIB. Dan tayang di B-Station, iklannya gede banget gitu kan. Kalau Jigen Uririsa tayang di B-Station kayak gitu. Enggak, gue coba dulu satu episode. Kalau misalkan baru tertarik, bakal gue reaksi. Nier gue nggak ikutin, emang dari awal mau gue nggak ikutin, jadi makanya sorry banget. Lalu lanjut ke Gigi Harem. Nah, Gigi Harem itu gue pikir anime harem, tidak. Ternyata Gigi Harem itu dimana si Nanakura Rin itu seolah-olah menjadi cewek yang bercosplay ala harem gitu, maksudnya gitu. Jadi bercosplay sebagai cewek-cewek yang banyak gitu loh, jadi banyak jenisnya gitu kan, yang membuat si Eiji ini seneng gitu loh. Sementara karena kan memang kan si Rin ini kan emang orang sedang ya ikut eskul drama gitu kan, jadi makanya dia pandai banget gitu kan untuk memerankan beberapa peran gitu kan, seolah-olah Eiji ini dikelilingin banyak harem kayak gitu. Jadi makanya dibilang Gigi harem, Puishido harem gitu kan. Di sini sih Test of Life School ya, walaupun memang gue kayak berpotensi ini bakal romance sih. Dan Saori Hayami, legit banget sih. Gue udah liat TV berkali-kali gitu kan, dan ya ini nggak tahu ya gue bakal react apa enggak ya. Gini, gue coba dulu. Kalau misalkan gue tertarik, gue bakal nonton. Ya, gue bakal react ya. Lanjut. Ini udah pasti bakal gue react sampai end karena gue tertarik banget dengan PV-nya, bagus banget, gue suka. MC malas, super malas gitu kan, mungkin akan seperti cerita kayak Isekai Oji-san gitu kan, namanya Osamu Dazai gitu kan. Tapi apakah dia seperti Dazai ya gue nggak tahu, walaupun emang sayangnya si Yoranpo begitu. Dan opening dari Kaishitaro itu dan endingnya Mayumi Mashima luar biasa. Ini benar-benar salah satu kombinasi yang sejauh ini yang benar-benar perfect menurut gua dari anime yang gue lihat. Ini mereka berdua ini penyanyi Kadogawa banget lah. Begitu ya, sangat mendukung Stasa juga, agak sore juga, jadi gue tertarik dan udah tak perlu pikir panjang, langsung Korea gitu ya. Si kono tan nih si kono tan ini rame banget ini. Langsung aja lihat TV-nya gitu. Wadai Human of Deer, waifu Murusa mas. Seolah-olah kayak anime ini ya, kayak anime besar gitu kan. Pinter loh mereka loh ngebangun image-nya anime ini, dan akhirnya mereka jadi nungguin kan anime ini kan. What? Boom. Buset. Ini yang biru nih kayak si Ichigo, Darling the Franxx ya kan, terus Shizuka ya kan dari Zoom 100. Ini pasaran banget sih ini. Hero ini. Buset, damage banget. Cup. Banana. Ya. Slow boss. Gue bukan react men, tenang aja. Gue bakal react men. Tapi nggak tahu ya. Gue kayak punya feeling nih. Gue punya feeling nih kayaknya bakal tayang di Animan. Percaya sama gue. Ini kayaknya di Animan. Kayaknya di Animan ini. Feeling gue di Animan sih. Tapi nggak tahu ya apakah gue bener apa enggak. Feeling gue di Animan. Ya, Kimi-sen
ini karena gue belum selesai nonton, jadi sementara gue maybe watching dulu ya. Gue belum selesai men season satunya men, dan ya karena nggak ada waktu aja sih untuk gue lanjutin gitu kan. Ya pokoknya katanya itu kayak mirip Kirito Asuna gitu kan, walaupun emang gue nggak nonton Sao itu kan. Dan ya ini akhirnya gue tertarik nonton Kimi-san emang karena emang Seiyu Subaru sama Seiyu-nya Aqua nih ya kan. Ayam Misora mau Yusuke nih, wah gila sih, ini kombinasi yang top banget sih. Dan ending dari Shizuku dan opening dari Alia, ini paket komplit ini. Jadi kayak ketika lu mungkin ambil Alia, lu pasti dapat Shizuku, nah gitu. Karena penyanyinya sama, Ayame gitu. Ya kan, Ayame kan penyanyinya sama gitu. Endingnya udah bocor men, cuman ya gue nonton bagus sih, maksudnya gue suka sih endingnya sih. Sayonara, ya kan, itu gokil sih. Itu lagu tuh contender nomor 1 sih. Tapi nggak tahu ya kalau ngeliat lagu-lagu lain ya, kayak sih Koto-Kotan kayak ending juga sih, tapi nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi intinya nih gue bakal nonton kalau gue bakal coba nonton nanti episode satunya. Kalau udah kelar, apakah gue bakal tertarik lihat season satunya apa enggak. Kalau suka bakal gue tonton sampai end gitu. Lanjut, Hime Sekatsu ini udah pasti ya, tanpa perlu pikir panjang, perlu pikir lama, tidak perlu pikir yang nanti gitu kan, karena emang sangat mendukung juga jadwalnya gitu. Udah nggak perlu gue bahas deh, intinya ini tentang apa namanya, tentang percintaan saudari tiri gitu kan, yang dimana tidak sedarah, mirip seperti apa namanya tuh yang anime yang apa, yang Natsuo yang MC nggak jelas itu ya, yang itulah pokoknya lah, yang slepet itu gue lupa namanya. Gue lupa namanya, pokoknya yang saudari tiri itulah pokoknya, yang tidak sedarah itulah. Tapi gue cukup khawatir karena studio Din aja sih. Semoga untuk carnya Saki ini tidak goyang, udah itu aja sih. Gue takut banget men kalau Saki ini dirusak gitu kan. Itu aja sih sulit. Karena kan gue nggak baca LN kan, tapi kayak lihat Saki tuh bener-bener wah ini waifu ya banget sih. Sulit men, lu mau suka Alia, lu mau suka Saki ini sulit men. Ini bener-bener top tier banget ini dua waifu ini. Dan gue baru tahu ternyata memang CEO-nya ini dari Yuki Nakashima men. Wah gokil sih, menarik. Kenapa nggak Yuki Nakashima yang ngisi ya? Kenapa harus ya nggak apa sih, emang karena punya duit lebih bos. Ya mending rekrut penyanyi lain gitu kan. Gitu. Jadi kenapa nggak saya Ayase sendiri gitu kan? Tapi udahlah, untuk Fana dan Kitri ini kombinasi yang bagus gitu kan. Sama-sama pernah bawain anime romance. Ya lihat sih. Dan pasti bakal gua tonton gitu. Fairy Tail gua nggak ngikutin, sorry banget. Langsung skip aja karena gue nggak tahu. Isekai Suicide Squad ini sebenarnya jujur aja gue tidak mengikuti DC Marvel atau series Marvel. Bahkan gue nonton Peacemaker aja karena gue suka John Cena sih. Jadi makanya nih nggak tahu ya. Kalau misalkan gini, buat teman-teman nih, gue yang tidak ngikutin Suicide, atau bisa bilang ya Suicide Squad lah, atau para karakter dari Marvel. Kalau misalkan gue boleh ngikutin anime ini dan ternyata masih masuk akal, boleh isi di komentar, oke? Apakah boleh, atau bisa bilang masih nyambung apa enggak gitu. Jadi sementara gue keep dulu lah gitu. Ini udah pasti ya yes, auto yes, karena jangan tanya lah tentang ini anime. Gue udah berapa kali react PV-nya juga, dan gue bakal nungguin banget, apalagi Rabu men. Alia, Saki, anjir nih top tier semua sih. Gue bingung sih kalau untuk harus memilih gitu. Tergantung nanti gue tetap objektif apa yang akan terjadi di animenya gitu. Nggak perlu ya gue bakal react PV-nya juga, karena gue juga udah tahu, dan kalian juga pasti udah lebih tahu lah dari gue gitu. Ya semoga Doka Kobo bersahabat dan tidak memilih, atau bisa bilang ya tidak cintanya tidak bertepuk sebelah tangan dengan Oshinoko gitu kan, karena ini bareng sama Oshinoko juga gitu kan gitu. Dan langsung aja gue bahas Oshinoko ya kan, udah pasti bakal gue react gitu kan. Dan harapan gue sih itu tadi yang gue bahas tadi, semoga cintanya tidak bertepuk sebelah tangan dengan
apa namanya, si Tokidoki gitu kan, atau Alia si waifu Rusia gitu kan, karena mereka sampai ini loh, sampai ditunda itu kan emang demi demi jellyfish kan di awal kan, takutnya nanti jellyfish kenapa-napa gitu kan, jadi makanya anggapannya mungkin momen yang pas gitu kan ketika Alia sama Oshinoko tayang bareng di summer. OP loh menurut gua nih kalau misalkan emang dua-duanya bagus dulu untuk series Dokakubo ini. Ya semoga bersahabat lah untuk kalian berdua gitu. Gue nggak perlu bahas juga karena ini udah pasti art yang katanya seru gitu kan, dan gue juga nggak tahu manganya juga seperti apa gitu. Jadi harapan gue sih semoga apa ya, setidaknya project film yang mereka buat ini berhasil seperti itu. Ya endingnya belum kelihatan, semoga Queen Bee, please banget, semoga Queen Bee, gue pengen banget denger Queen Bee lagi ending, soalnya openingnya udah gem gitu kan. Gue nggak tahu nih penyanyi apa, tapi karena bukan Yosobi lagi, harapan gue sih semoga lebih tinggi dengan apa yang gue harapkan seperti itu. Oke, dan yang terakhir Tower of God, gue bisa dibilang memang nggak ngikutin season satunya, tapi kalau misalkan kalian bilang ini bagus, maka gue bakal ikutin, maka gue kejar nih bareng sama Kimi-sen gitu. Jadi sementara gue bakal gini dulu ya, jadi gue nggak tahu nanti gue bakal suka apa enggak sama Tower of God, terutama untuk season 1 itu. Karena kayak ganti studio ya, dulu kayaknya bukan ini deh studionya dia, terus studionya apa gitu, apa gue yang salah kira ya, kayaknya bukan ini deh studionya deh, dia ganti studio deh ini, satunya bukan ini deh, coba gue cek dulu ya. Oh iya bener, ganti studio ini, gue nggak tahu nih studio apa, tapi semoga kalian nih yang udah nunggu Tower of God ini semoga bagus seperti itu. Si Kang Dorong katanya kan, Kang Dorong. Langsung aja, kira-kira karena sudah cukup lama, hampir 2 jam, kira-kira anime apa yang bakal gue reak untuk musim summer 2024 ya kan. Masih Oshinoko nomor 1, Tokidoki Bisoto nomor 2. Ya ini untuk Suicide Squad, kalau misalkan kalian bilang bang udah nggak apa-apa reak aja, kalau misalkan emang lu belum nonton series dari Marvel, selagi tidak atau bilang selagi tidak merusak atau selagi ceritanya masih bisa dimengerti gitu kan, nah itu lu boleh di komentar, oke? Jadi apakah gue perlu reak gitu kan karena gue nggak nonton series Marvel, jadi di komentar, oke? Kalau untuk Kaminoto sama si Kimi-sen kan emang gue harus nonton season 1-nya dulu kan, baru nanti bakal tentuin, gue bakal tentuin seperti itu. Shinoko, Toki-Toki, Gimai ya kan 3, Shinoko Noko ya kan. Terus Isekai Shikaku 5 ya kan. Terus Atri 6, Megami 7. Oh iya gue belum gue belum bahas ini, belum bahas apa namanya, belum bahas Nikezozo sama ini. Udahlah nggak apa-apa lah, ini gue langsung bahas deh, di sini deh, nih. Kalau ini gue nggak tertarik sih, jadi kayaknya gue bakal skip aja. Kalau ini apa namanya, romance masa kecil tapi mereka kembar men, nanti bakal jadi drama sih, dan ngerebutin atau bisa bilang yang mendapatkan cintanya MC ini bakal siapa nih, apakah si apa namanya heroin ini ya kan, si Naori apa Rumi gitu, siapa nanti yang bakal dapetin hatinya MC gitu. Jadi sampai lupa gue, sampai ke skip anjir saking ininya fokusnya. Wednesday ya, boleh lah gue coba dulu ya, kalau misalnya gue tertarik bakal gue reaksi seperti itu. Make Heroin, nah ini yang gue udah bahas nih. Jadi intinya si heroin ini ditolak men sama teman masa kecilnya, dan lebih sering curhat dengan MC-nya nanti gitu loh ke depannya.
Dan ini nunjukin apa namanya, nunjukin reuni lagi gitu kan antara si Suichiro sama si Hikaru, Toa-chan sama si Shintaro sama gitu. Jadi makanya nih bakal reuni lagi nih mereka berdua nih gitu. Dan tayang hari Sabtu ya jam 11 lah paling ya. Gue bakal react ya, gue coba dulu nanti apakah gue bakal tertarik atau enggak gitu. Gue bakal coba dulu, tapi kalau nonton PV-nya gue udah nonton videonya dan gue suka. Itu emang bener-bener khas banget Awan sih, jadi makanya menarik untuk ditunggu gitu kan, apakah cerita romance-nya kuat apa enggak. Jadi baik lagi ya kan yang tadi gua bahas. Jadi tadi gue lupa, anjir, ngeri banget, gue bener lupa kalau ini di skip 3 anime ini, bener-bener gue lupa, di skip banget tadi. Sorry banget, langsung gua bahas langsung tadi di video ini. Jadi ya udahlah, gue minta maaf lah gitu kan, ternyata ada yang ke-skip men. Tadi dari sini langsung ke sini tadi, gue lupa tadi kalau nggak bahas ini tadi, sorry banget ya gitu. Jadi ini tadi udah 5 ya kan, 6 sama Megami, terus 7 sama Bokutsuma. Kalau saya itu bukan reaksi, gue cuma nonton doang, karena emang dari season ini emang season satunya emang gue nggak react gitu. Jadi gue nonton ya 7 lah, 7 yang fix ya. Jadi nanti yang sisanya mah gampang lah, nanti bisa first impression kan, seperti itu. Nah baik lagi ya, gue kasih catatan gitu kan, kalau misalkan nanti anime ini ada beberapa anime yang mungkin copyrightnya kuat, maka gue taruh di second channel. Tapi kalau misalkan animenya tuh nggak perlu atau bisa bilangnya copyrightnya aman, nanti gue bakal taruh di main channel. Jadi nanti bakal nanti dapat bayangan nanti kira-kira nih gue bakal siapa yang bakal gue taruh di second channel, dan kira-kira apa yang bakal gue taruh di main channel gitu. Tapi lebih banyak di main channel sih, second channel tuh paling cuma 2 sama 3 anime aja sih gitu. Jadi nggak perlu khawatir, lu mau nggak subscribe juga gue nggak maksa gitu kan. Tapi kalau lu mau subscribe gue senang gitu loh, jadi makanya terserah gitu kan. Jadi intinya tetap anime yang sekiranya copyrightnya kuat bakal gue taruh di second channel seperti itu. Oke, jadi itu aja gitu kan video gua yang super panjang ini. Jadi gue minta maaf ya kalau misalkan ada beberapa part yang bisa dibilang sempat gue lupa tadi kan, kayak Making Heroine tadi lupa gue bahas. Terus juga tadi ada beberapa part juga yang bisa dibilang gue bahasnya singkat juga. Jadi ya balik lagi men, emang keterbatasan ini sih, keterbatasan waktu juga. Dan tadi ketika gua react atau bisa bilang tadi gua bahas juga baterai gua mati gitu kan. Jadi ya udah, jadi gue minta maaf aja gitu kan. Jadi ada beberapa bagian part yang gue bahasnya tuh singkat gitu. Jadi ada beberapa video tertentu tadi yang bahasnya lama, tapi giliran anime-anime yang besar tadi gua reviewnya agak cepat gitu loh. Ya emang gue tadi ngejar waktu banget sih seperti itu. Dan semoga di musim summer ini tidak hanya anime-anime yang berkualitas gitu kan, terus juga bakal jadi favorit gue juga, tapi aman dari copyright. Itu sih, doain aja men, semoga di musim ini aman sejahtera gitu kan, tidak ada gangguan gitu. Jadi harapan gue sih semoga aman-aman aja seperti itu. Dan pastinya thank you banget ya buat teman-teman yang sudah ngikutin gue selama di musim spring. Yuk apa namanya bisa bilang temenin gue lagi lah di musim summer ini, biar lebih ramai lagi gitu kan, lebih hype lagi gitu kan dengan tontonan-tontonan yang ada di summer. Jadi temenin gue lagi lah untuk sama-sama kita nonton bareng gitu kan, atau kita review bareng, kita komentar bareng, kita seneng bareng gitu kan apa yang akan terjadi di musim summer nanti. Dan jangan lupa like, suka, kalau nggak suka tinggal di like saja, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar lu tidak pergi gue. Dan sampai bertemu lagi di musim summer 2024.